Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama Kak Wulan pada Ekskul Pramuka pertemuan kedua. Yuk kita simak materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Trisatya, Dasadharma, agama-agama yang ada di Indonesia, dan tanda kecakapan umum Pramuka Penggalang. Kita mulai dari Trisatya dulu ya. Adik-adik, yuk ikuti Kak Wulan. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Nah, kalian sudah coba kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang Dasadharma. Apakah sebelumnya kalian tahu apa arti dari Dasadharma? Dalam bahasa Sanskerta, arti dasa adalah 10 dan dharma adalah kewajiban. Maka dari itu, Dasadharma Pramuka adalah 10 kewajiban seorang pramuka. Yuk, kita sebutkan bersama-sama, ikutin Kak Wulan ya. Dasadharma. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kalian ucapkan tadi merupakan Dasadharma Pramuka. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi agama-agama yang ada di Indonesia dan hari besar keagamaan. Yuk kita simak sama-sama. Di Indonesia itu sendiri terdapat 6 agama yang diakui secara resmi. Yang pertama ada agama Islam. Nah, hari besar agama Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Untuk tempat ibadahnya adalah di masjid atau musola. Yang kedua, kita akan membahas tentang agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik memiliki hari-hari besar yaitu Paskah, Natal, kenaikan Yesus Kristus, dan wafatnya Yesus Kristus. Nah, di pojok kiri bawah ada gambar tempat ibadah umat Kristen Katolik. Apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Itu adalah gereja. Selanjutnya kita akan membahas tentang agama Kristen Protestan. Yuk simak sama-sama lagi. Serupa tapi tak sama, agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar sebagai berikut. Pertama, Paskah, kemudian Natal, lalu ada Pentakosta, kenaikan Yesus Kristus, dan wafatnya Yesus Kristus. Tempat ibadah umat Kristen Protestan disebut juga gereja. Lalu yang keempat ada agama Buddha. Waisak adalah salah satu hari keagamaan dari agama Buddha. Umat Buddha beribadah di vihara. Contoh gambarnya seperti yang ada di pojok kiri bawah ya. Selanjutnya yang kelima ada agama Hindu. Umat agama Hindu biasanya merayakan hari keagamaan berupa Nyepi dan Galungan. Tempat ibadahnya adalah pura. Kalau di Indonesia, pura banyak terdapat di Bali. Siapa nih yang pernah jalan-jalan ke Bali? Nah, tetapi di sini Kak Wulan menyiapkan contoh gambarnya ya, seperti yang ada di slide ini. Yang keenam atau yang terakhir ada agama Konghucu. Umat agama Konghucu biasanya merayakan hari besar seperti Imlek dan Cap Gomeh. Untuk tempat ibadahnya sendiri disebut kelenteng. Contohnya seperti yang ada pada pojok kiri bawah ya. Meskipun agama dan kepercayaan yang kita anut berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati ya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir pada hari ini, yaitu Tanda Kecakapan Umum atau TKU Pramuka Penggalang. Simak baik-baik ya.
Tanda kecakapan umum pramuka penggalang terdiri atas ramu, rakit, dan terap. Tanda kecakapan umum ditempatkan pada lengan kiri di bawah tanda regu. Tanda kecakapan umum berbentuk satu buah tanda berbentuk huruf V yang membentuk sudut 120 derajat berwarna dasar merah dan di tengahnya terdapat gambar mayang atau bunga kelapa terurai bertangkai 3 buah berwarna putih yang mengkiaskan bunga yang mulai mekar, indah, dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik. Sebagai calon tunas bangsa yang sedang berkembang, menggeladi dirinya dengan jiwa pramuka yang berlandaskan pada Trisatya. Mayang terurai yang mekar ke samping mengibaratkan makin terbukanya pandangan pramuka penggalang dan menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Tanda kecakapan umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam tingkatannya masing-masing. Setelah adik-adik menyimak materi yang kakak berikan, kakak akan memberikan soal berupa 1. Sebutkan dan jelaskan hari-hari besar yang ada di agamamu. 2. Sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia beserta nama tempat ibadahnya. 3. Dan yang terakhir, sebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatnya pada penggalang. Kerjakan di buku pramuka, kemudian upload pada link Google Form yang sudah disediakan. Semangat adik-adik semuanya! Jadi untuk tugas pramuka penggalang pertemuan 2 yaitu 1. Menghafal Trisatya dan Dasadharma dikirimkan menggunakan video tanggal 24 Maret 2021 atau minggu depan. Jadi adik-adik memiliki waktu 1 minggu ya. Kemudian tugas 2-nya mengerjakan soal yang sudah disediakan tadi yang ada 3 soal itu. Sekian materi pertemuan pramuka kedua yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Salam Pramuka.